Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Bu Fitri. Dan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan, hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Simak baik-baik ya video berikut ini. Sebelum masuk ke pembelajaran perkembangbiakan hewan, Bu Guru ingin sedikit mereview materi yang kemarin ya. Kita sedikit mengingat tentang definisi perkembangbiakan. Apa itu perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang persis dengan induknya. Tujuannya untuk apa? Agar makhluk ini tidak punah. Selanjutnya, perkembangbiakan hewan ini dibagi menjadi dua, sama seperti tumbuhan, yaitu generatif dan vegetatif. Kita bahas yang generatif dulu ya. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangan hewan secara generatif adalah hewan yang berkembang biak secara kawin atau bertemunya antara sel telur dengan sel sperma. Perkembangbiakan ini juga disebut sebagai perkembangbiakan seksual. Perkembangbiakan generatif terbagi menjadi tiga. Yang pertama, avipar, vivipar, dan ovovivipar. Pembagian ini berdasarkan perkembangan embrionya atau perkembangan calon anak setelah adanya pembuahan dari sel sperma dan sel telur. Perkembangan embrio dari hewan yang berkembang biak dengan cara generatif dibagi menjadi tiga tadi ya. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu ovipar atau bertelur. Pada perkembangan ini, embrio berkembang di dalam telur yang sudah dikeluarkan dari dalam tubuh induknya. Contohnya adalah ayam. Untuk mengetahui lebih jelasnya, kita saksikan ilustrasi di samping Bu Guru. Selanjutnya adalah yang kedua, vivipar. Pada perkembangbiakan ini, embrio berkembang biak di dalam rahim induknya, baru kemudian dilahirkan. Contohnya adalah sapi. Untuk mengetahuinya, kita simak ilustrasi di samping Bu Guru. Yang ketiga adalah ovovivipar. Pada perkembangan ini, embrio berkembang di dalam telur, tapi telur ini tersimpan di dalam rahim induknya. Setelah menetas, dia akan keluar menjadi individu baru. Contohnya adalah ikan hiu. Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita saksikan ilustrasi di samping Bu Guru. Berikut ini adalah ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar. Yang pertama, berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu. Dan yang ketiga, dia tidak menyusui anaknya. Kemudian, hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang kedua, dia kebalikan dari ovipar, yaitu memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu. Yang ketiga, jelas dia menyusui anaknya. Dan yang keempat, biasanya dia memiliki rambut ataupun bulu. Yang ketiga, hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar ini sebenarnya dia tidak memiliki ciri khusus. Namun yang membedakannya karena mereka mengandung calon anaknya terlebih dahulu di dalam tubuh induknya hingga menetas. Setelah menetas, induknya akan melahirkan calon anak tersebut. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang pembuahan. Pembuahan ini ada dua, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama, pembuahan secara internal. Pembuahan secara internal adalah pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya, seperti ayam. Sedangkan pembuahan eksternal adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya. Contohnya adalah ikan. Untuk lebih jelasnya, saksikan ilustrasi di samping Bu Guru. Selanjutnya, kita bahas perkembangbiakan secara vegetatif ya. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan dengan cara tidak melalui perkawinan.
karena hewan yang melakukan perkembangbiakan ini termasuk hewan tingkat rendah yang struktur tubuhnya itu tidak lengkap. Perkembangan hewan secara vegetatif dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Yang pertama kita bahas adalah tunas. Perkembangbiakan secara tunas adalah pertumbuhan calon anak di mana ia menempel terlebih dahulu pada tubuh induknya. Hingga si anak ini cukup dewasa untuk akhirnya dia memisahkan diri dari ibunya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah hidra. Untuk lebih jelasnya, kita simak ilustrasi di samping Bu Guru. Bagaimana tahapan-tahapan hewan itu berkembang biak secara tunas. Yang berikutnya adalah membelah diri. Membelah diri adalah perkembangbiakan dengan cara membelah tubuhnya menjadi 2 bagian. Contohnya adalah amuba. Pembelahan diri pada amuba ini diawali dengan membelah inti. Inti itu terletak di dalam tubuh amuba. Setelah intinya menjadi 2, maka dia akan membentuk 2 individu baru juga. Untuk lebih jelasnya, kita simak ilustrasi di samping Bu Guru. Kemudian yang ketiga ada fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tubuhnya. Jadi memang dia sengaja memotong bagian tubuhnya. Tapi selanjutnya dia akan membentuk individu baru. Jadi yang dapat kepala nanti akan dapat ekor, yang bagian ekor nanti akan tumbuh kepala. Contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan fragmentasi adalah cacing pipih. Untuk mengetahui lebih detail bagaimana cacing pipih ini berkembang biak, kita saksikan ilustrasi di samping Bu Guru. Sudah, itu tadi penjelasan tentang perkembangbiakan hewan. Berarti sudah lengkap ya KD yang Bu Guru sampaikan, yaitu perkembangbiakan tentang tumbuhan dan hewan. Sudah, begitu saja. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dan tetap semangat anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, sebelum video pembelajaran ini benar-benar selesai, Bu Guru ingin membahas thumbnail yang Bu Guru pasang di depan video YouTube Bu Guru. Nah, di depan Bu Guru memberikan salah satu gambar hewan endemik yang ada di Australia. Bahkan hewan ini juga termasuk ikon sebuah negara, yaitu negara New South Wales. Nah, hewan itu adalah platypus. Mungkin anak-anakku akan bingung gitu ketika Bu Guru menuliskan hewan ini bertelur, tapi dia menyusui. Berarti hewan ini masuk ke dalam hewan apa? Ovipar atau vivipar. Perlu anak-anakku ketahui, ketika kita ingin menggolongkan hewan tersebut masuk ke dalam vivipar, ovipar ataupun ovovivipar, kita harus melihat hewan tersebut menghasilkan keturunannya secara apa. Nah, begitu pun dengan platypus, hewan ini menghasilkan keturunannya secara bertelur. Tapi setelah bertelur, hewan ini menyusui anaknya karena platypus ini memiliki kelenjar mamae. Oleh karena itu, hewan platypus termasuk hewan yang berkembang biak secara ovipar. Begitu saja penjelasan singkatnya, semoga dapat menambah pengetahuan anak-anakku. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.